Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah program baru di channel ini Ahmad Zarkazi, yaitu tuntunan wudhu. Kita akan bahas wudhu dari mulai A sampai Z, dari mulai syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan, dan sunnah wudhu. Berikut juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak terangkat di tengah masyarakat berkaitan dengan wudhu. Kita akan bahas di program ini, yaitu tuntunan wudhu. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa wudhu itu adalah salah satu item daripada toharoh? Jadi maka tidak mungkin tidak ketika kita bahas wudhu, kita mesti bahas tentang toharoh. Maka episode pertama dari tuntunan wudhu ini kita akan bahas tentang apa itu toharoh dan kenapa kita harus bertoharoh. Teman-teman yang dirahmati Allah, toharoh itu hakikat atau definisi toharoh secara bahasa. Toharoh itu artinya adalah bersih atau suci. Bersih atau suci itu adalah makna bahasa daripada kalimat toharoh. Jadi toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci, dan makna secara bahasa ini itu pun yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 125 bahwa toharoh itu artinya kesucian pada ayat wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifin wal akifina waruka'is sujud. Dan kami telah perintahkan Ibrahim dan juga Ismail antahira, untuk membersihkan baiti, rumahku, Ka'bah, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, dan juga ruku sujud kepadaku. Jadi makna toharoh secara bahasa itu membersihkan. Jadi secara bahasa kita tidak berlebihan mengatakan kalau orang badannya bersih itu badannya tohir secara bahasa gitu. Membersihkan rumah, ya secara bahasa dia sedang mentoharohi rumahnya sendiri gitu. Nah, tapi secara istilah itu maksudnya makna yang dipakai oleh ulama ketika menyebutkan kalimat toharoh dalam kitab-kitab mereka. Jadi dalam kitab-kitab mereka ulama menyebut toharoh adalah makna istilah. Apa makna istilahnya toharoh? Toharoh itu adalah ibaratun an raf'il hadathi wa izaratin najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi toharoh adalah kata yang berarti pekerjaan. Jadi toharoh itu adalah istilah atau kalimat yang dipakai oleh ulama untuk menunjukkan pekerjaan izalat raf'ul hadas, mengangkat hadas, au izalatun najis, atau menghilangkan najis. Dua, menghilangkan najis atau mengangkat hadas, au fi ma'nahuma, atau apa yang semakna dengan dua tadi, au ala suratihima, atau pekerjaan yang teknisnya mirip dengan toharoh tadi, dengan mengangkat hadas atau juga menghilangkan najis. Jadi toharoh secara istilah adalah kata yang digunakan oleh ulama untuk menunjukkan pekerjaan mengangkat hadas atau menghilangkan najis gitu ya. Nah, kemudian toharoh ini adalah sesuatu yang sangat menjadi perhatian dalam agama Islam. Jadi agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang sangat memperhatikan toharoh alias kebersihan dan kesucian badan, pakaian, serta tempat yang kita gunakan. Apa buktinya? Ini beberapanya saja. Beberapa bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian adalah ada perintah wudhu di setiap sholat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Jadi wudhu kita diperintahkan setiap sholat. Kalau sholat dalam sehari itu 5 waktu, berarti setidaknya 5 kali kita melakukan bersih-bersih diri dalam sehari. Dan orang kalau 5 kali bersih-bersih dalam sehari tentu kan akan jauh dari segala virus, jauh dari penyakit, jauh dari penyakit, karena badannya bersih dalam rangka 5 kali sehari dia membersihkan diri. Kemudian juga artinya begini, bahwa toharoh, kesucian badan itu bukan cuman proses membersihkan diri, tapi dia juga proses meraih pahala bagi seorang muslim. Jadi orang muslim itu ketika bersuci bukan cuman badannya yang jadi bersih, bukan cuman badannya segar, bukan cuman tubuhnya sehat, tapi dengan bersuci dan bersih-bersih diri itu syariat memberikan pahala.
Dan Allah Subhanahu wa taala pernah memuji salah satu kaum Masjid Quba yang yuhibbuna ayyatahharu, kan gitu. Jadi Allah memuji orang-orang yang suka melakukan taharah, bersih-bersih. Itu berarti membersihkan diri bukan cuman kembali kepada kita keuntungannya, tapi juga itu jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dunianya kita dapat, akhirat kita pun mendapatkan banyak pahala. Nah, kemudian juga bukti bahwa syariat ini memperhatikan kebersihan, kita diperintahkan membersihkan gigi. Membersihkan gigi dalam setiap kali sholat. Jadi 5 waktu itu bukan cuma badan yang bersihkan, tapi gigi juga bersih. Dibersihkan giginya, hilang bau mulut, sehingga orang yang berdekatan dengan kita tuh menjadi nyaman. Begitu juga kitanya juga nyaman, kan gitu. Kemudian ada lagi perintah mencuci tangan setelah bangun tidur, karena ketika tidur tangan kita nggak tahu nih tangan kita nginep di mana semalam. Maka ketika bangun tidur, mungkin aja dia menyentuh tempat-tempat yang ada najis, kotorannya, virus, sehingga ketika bangun tidur ada perintah. Artinya kalau kita bangun tidur, kita membasuh tangan ini, cuci tangan 3 kali, dapat pahala kita dengan itu. Bukan cuma tangan kita bersih, tubuh kita bebas dari kotoran, tapi kita juga dapat pahala. Kemudian juga selanjutnya pemerintah pakai parfum. Bukan cuma pakai parfum ya, bahkan dalam syariat ada sunnah mandi dalam kondisi dimana kita ingin berkumpul dengan banyak orang. Itu syariat Islam. Nah, kemudian apa sih hikmahnya? Jawaban tadi atas pertanyaan di awal, kenapa kita harus bertaharah? Setidaknya 4 hikmah ini menjadi jawaban kenapa kita harus bertaharah. Pertama, bahwa Islam itu agama fitrah. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa syariat taharah dalam agama Islam itu menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang kecenderungannya cocok dengan kecenderungan kita. Perintah-perintah wahyu dalam syariat Islam itu cocok dengan kecenderungan kita sebagai manusia, yang itu kita sebut dengan fitrah. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu suka sama yang bersih. Fitrahnya manusia nggak demen sama yang kotor. Fitrahnya manusia benci sama keburukan. Fitrahnya manusia demen berdekatan sama orang-orang yang wangi, demen sama orang-orang yang bersih, kan ya? Itu fitrah. Kita tuh kalau ngeliat barang kotor itu langsung jijik, ya, dagunya berlipat-lipat, alis matanya naik, mulutnya tuh nggak enak, karena jijik. Fitrah kita begitu. Kita senang sama yang bersih, kita senang sama yang wangi, suka sama orang yang punya penampilan baik, good looking kalau bahasa kita sekarang. Dan Islam punya perintah tentang itu, syariat tentang itu ada. Itu menunjukkan bahwa Islam tuh memang agama yang punya syariat kecenderungan dengan manusia itu sama gitu. Agamanya fitrah. Manusia suka bersih-bersih, benci sama yang kotor-kotor. Syariat Islam memang begitu. Nah, kemudian yang kedua ini juga sangat penting, menjaga kehormatan. Kita itu dihormati di satu komunitas, satu lingkungan, satu kampung, satu desa, satu perkumpulan. Salah satu sebab kehormatan bukan soal harta saja, tapi juga soal kebersihan badan. Orang nggak mungkin menghormati yang dia sendiri tidak menghormati badannya bersih atau tidak, kan gitu. Orang nggak mungkin terhormat kepada orang gila yang badannya kotor, kan nggak. Orang akan menghormati kalau dirinya tuh bersih, enak dipandang, harum kan gitu. Orang kalau udah harum dicium, enak dipandang, deketannya juga wangi, orang tuh naruh hormat. Kenapa? Dia pinter ya menjaga diri, kan gitu. Enak ya deket sama dia, kenapa? Badannya wangi. Enak ya deket sama dia, bajunya harum. Enak ya deket sama dia, kalau kita deketan tuh rasanya gantengnya jangan, soalnya kita dempet sama orang ganteng gitu, kan ya. Islam itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang good looking secara mazhar, pakaiannya bersih, wangi, dan itu menjaga kehormatan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menghindari itu, nggak mau bersih-bersih, badannya bau, rambut acak-acakan, jenggot nggak disisirin, orang kan juga ngelihatnya jijik. Orang malas lah deketan sama dia, kenapa? Bau gitu. Kenapa nggak mau deketan sama dia? Korengan. Kan begitu. Itu salah satu hikmah kenapa kita harus bertaharah, untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri gitu. Dan syariat Islam mendukung itu. Kemudian juga yang ketiga, bahwa ini menjaga kesehatan. Ini sesuatu yang tidak perlu pakai dalil. Artinya salah satu hal yang membuat kita menjadi sehat kan badan kita bersih dari segala penyakit, dari segala kotoran. Kalau badannya bersih daripada kotoran, daripada najis, daripada virus, insya Allah kesehatannya terjaga. Dan syariat Islam memerintahkan kita untuk itu. Untuk apa? Selalu berbersih-bersih supaya hilang kotoran, nggak ada najisnya. Karena hilang kotoran, nggak ada najisnya, maka badannya pun menjadi sehat. Dan itu sesuatu yang sangat
logik ya, bahwa orang kalau banyak deket-deket sama sampah pasti kena virusnya, banyak sama kotoran pasti kecium baunya. Orang kalau deket-deket sama tempat sampah ya setidaknya kalaupun dia nggak sakit badannya jadi bau kan gitu. Maka itu syariat Islam punya syariat taharah sebagai bentuk menjaga kesehatan diri. Kemudian juga yang penting, yang hikmah yang keempat adalah berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci. Ini hikmah yang paling unggul daripada hikmah sebelumnya, bahwa syariat taharah, kenapa kita harus taharah? Karena kita ada kewajiban menghadap kepada Allah dalam 5 kali sehari. Seminggu sekali ada, setahun 2 kali ada, sebulan banyak begitu. Jadi dalam hal taharah, hikmah unggulnya, hikmah utamanya adalah jangan sampai kita berdiri di hadapan Tuhan, Zat yang menciptakan kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki, yang memberikan panjang umur, tapi dalam keadaan yang leyeh-leyeh, dalam keadaan yang buruk begitu. Maka itu ada syariat bertoharoh, ada syariat bertoharoh sebagai kita bisa berdiri di hadapan dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala alam. Ini episode pertama, insya Allah kita lanjut di episode yang kedua dalam hal pembagian taharah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, jika memang bermanfaat, mohon subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.